Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihi nusyur. Asbahna fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal musyrikin. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal majelis kita ini marilah kita mulainya dengan mengucapkan alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah juga memberikan keteladanan di dalam Al-Quran dengan memulainya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita sebagai makhluk yang lemah yang tiada dan upaya kecuali atas pertolongan, nikmat dan kurnia dari Allah, harusnya lebih banyak lagi mengucapkan kalimat alhamdulillah, bagian dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan harapan semoga dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, nikmat yang ada pada diri kita ini dijaga dan ditawar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kita sampaikan salawat dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan mendebarkan diri kita beberapa menit ke depan menjelang syuruk untuk mendengarkan tausiah Ramadan. Dan sebelumnya saya doakan untuk yang bersabar sampai selesai, semoga semuanya dari keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kalau ada hutang-hutangnya, semoga Allah lunasi hutang-hutangnya. Dan juga semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah beribadah di bulan suci Ramadan, dan kita berharap semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini selain terkenal dengan bulan puasa, juga terkenal dengan bulan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan merupakan bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka hubungan Ramadan dengan Al-Quran itu sangat erat sekali. Oleh karena itu, kita di bulan Ramadan ini, khususnya saat ini sekarang, insya Allah kita akan mencoba hidup bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tapi juga sebagai kitab hidayah, petunjuk hidup kita, dan itu kita tidak bisa mendapatkannya kecuali kita memahaminya. Ayat yang akan kita coba telah yaitu surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Kalau punya HP yang ada Al-Qurannya bisa disimak ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat lagi kepada orang tua. Wa bidil qurba, dan juga kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Siapa lagi ya Allah? Wal jari dil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam, dan teman sejawat. Wabnis sabil, dan orang-orang yang terlenta-lenta di jalan. Wa malakat aymanukum, dan apa yang kalian miliki dari hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sungguh yang membanggakan dirinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita dituntut untuk punya hubungan baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan juga kita harus punya hubungan baik secara horizontal dengan orang-orang yang di sekitar kita. Dan tadi disebutkan ya, orang-orang di sekitar kita yang kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka, di antaranya orang tua, siapa lagi? Kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga, kemudian orang teman sejawat, dan orang yang terlunta-lunta di jalan. Dari sekian banyak orang-orang yang ada di sekitar kita ini, kita mungkin nggak bahas semuanya. Kita akan membahas tentang tetangga. Jadi kalimat tetangga ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Berarti memang ada perhatian khusus yang perlu kita berikan bagaimana caranya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jadi hubungan baik dengan Allah itu juga harus terrefleksi dengan hubungan baik dengan tetangga. Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW ketika diceritakan, ya Rasulullah, ada perempuan tetangga kita luar biasa, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Cuma kurang aja satunya aja kurang. Apa itu katanya? Dia sering menyakiti tetangganya. Dan yang kita lakukan sekarang apa? Siang berpuasa, malam qiyamul lail, ya. Nah, kita nih puasa wajib. Orang ini bukan hanya puasa wajib, puasa sunnah juga dilakukan. Maka diceritakan oleh sahabat, ya Rasulullah, ada seorang perempuan tetangga kita, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Cuma satu aja kurangnya, apa itu? Yaitu dia sering menyakiti tetangganya. Apa komentar Rasulullah SAW? Jadi kalau ada orang nanya gitu di media sosial, Rasul ada komentarnya. Apa komentarnya? Maka komentarnya kata Rasulullah SAW, dia di neraka. Dia di neraka. Maka poin ini harus kita ambil pelajarannya. Karena kita sekarang siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail. Kalau itu tidak terrefleksikan dengan hubungan baik dengan tetangga, khawatirnya kita termasuk dalam hadis yang tadi disebutkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga ini memang banyak disebutkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dzanantu annahu sayuwarithu." Aku mengira karena banyaknya Jibril itu memberikan masukan untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Dan kita nggak bisa kan memberikan kepada tetangga, tapi karena dekatnya sampai Rasul mengatakan hampir saja aku mengira juga bagian dari ahli waris selain anak dan cucu gitu, maka juga tetangga. Tapi sih nggak kejadian. Namun ini menandakan bagaimana besarnya hak mereka terhadap kita. Kemudian memang dalam hadis riwayat Imam Muslim juga disebutkan bahwasanya hubungan keimanan kita yang ada di dalam dada ini yang gak kelihatan, itu ada kaitannya erat dengan berbuat baik kepada tetangga. Rasul bersabda, "Maka la yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya muliakan tetangganya. Jadi indikator keimanan kita bagus atau enggak, maka itu merupakan tercermin ketika kita bisa menjaga hubungan baik dengan tetangga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari definisi tetangga. Siapa sih tetangga ini? Sebagian ulama mengatakan yang disebut tetangga itu definisinya yang sholat subuh bersama kita. Jadi sekarang ini yang hadir inilah tetangga kita yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang kalimatnya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36. Namun pendapat yang lain mengatakan, katanya tetangga itu lebih luas lagi. Siapapun dia, rumahnya yang dekat dengan kita, terlepas apapun agamanya, kalau rumahnya dekat dengan kita, maka mereka disebut tetangga. Dan ini yang lebih pas ya, karena ya tetangga kita bermacam-macam. Gak mungkin kemudian kita tidak menjaga hubungan baik dengan tetangga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jumlah tetangga berapa, ulama Syafi'iyah dan termasuk perkataan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha beliau menyebutkan 40 ke depan, 40 ke samping, 40 ke belakang. Ini tetangga dekat. Karena tadi dalam Al-Qur'an disebutkan wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat, wal jari junubi, dan tetangga yang jauh. Jadi ada tetangga dekat. Kalau satu RT itu 300 kakak, berarti kurang lebih setengahnya disebut dengan tetangga dekat, ya. Selebihnya tetangga yang
jauh, karena karena Al-Quran memang menyebutkan ada tetangga dekat, ada tetangga yang jauh. Ini tentang jumlahnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa urgensinya kita kemudian sampai Allah menyebutkan kata tetangga? Dan juga di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga disebutkan kata tetangga. Karena memang kita bisa sih hidup tanpa tetangga, tapi kesempurnaan kebahagiaan kita dalam hidup ini gak akan sempurna kalau tidak juga punya tetangga yang baik. Maka oleh karena itu penting ya punya tetangga yang baik. Hidup kita ini selain kita habiskan di tempat kerja, sisanya di mana? Di jalan kah? Enggak. Di kafe kah? Enggak. Di rumah makan kah? Enggak. Ya di rumah. Kalau di rumahnya kemudian punya tetangga yang baik, yang nyaman, yang baik-baik, maka itu akan melengkapi kehidupan, kebahagiaan kehidupan kita. Jadi memang tetangga ini penting. Dan kalau ada apa-apa, orang yang paling pertama untuk kita minta bantuan ya tetangga. Ya, mungkin Pak minjem tangganya, ya tetangga. Pak minjem setrikanya, ya Bu minjem setrika tetangga. Kenapa? Karena mungkin kita ya, walaupun kita punya saudara kandung yang dekat dengan kita, waktu kecil main bersama kita, kemudian makan juga di rumah yang sama di meja makan, tidur juga satu atap karena satu keluarga. Tapi kalau sudah besar dan mereka sudah berumah tangga, rata-rata biasanya jarang adik kakak itu bersebelahan, sehingga kalau mau minta bantuan ke adiknya agak sulit. Ada yang tinggal di Samarinda, ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di Manggar. Jarang adik kakak itu rumahnya bersebelahan sejak dia kecil maupun ketika sudah menikah dan berkeluarga. Tapi ada orang kita nggak pernah kenal sebelumnya, nggak pernah main juga waktu kecil sebelumnya. Cuma kemudian kita juga nggak tahu dia itu dari mana. Tiba-tiba ada di samping rumah kita, dan mereka lah orang yang paling dekat dengan kita, yang gampang sekali kalau ada apa-apa kita minta bantuan. Jadi kalau kita butuh tangga misalkan untuk benerin lampu, nggak punya tangga, nggak mungkin kita kemudian SMS saudara kita yang ada di Samarinda, Mas tolong dong, abang punya perlu nih apa katanya, butuh tangga, nggak mungkin ya. Atau SMS saudaranya di Surabaya, yang lebih mustahil lagi, cuma mau minjem setrikaan doang karena di rumah setrikanya kebetulan lagi rusak. Siapa yang bisa kita minta bantuan? Ya tetangga. Kalau ada pencuri misalkan, kita lagi di luar, lagi tidak di rumah, siapa yang mungkin bisa kemudian meneriaki mereka itu pencuri itu? Ya tetangga. Kemudian kalau na'udzubillah ada kebakaran dan lain sebagainya, musibah, siapa yang bisa dijadikan orang yang cepat untuk kita minta tolong? Ya tetangga. Maka wajar ya kalau Al-Quran menyebutkan kata tetangga di dalamnya, termasuk dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang tadi itu. Kenapa? Karena memang hubungan baik di tengah-tengah ini dengan tetangga ini, yaitu hubungan yang akan meluas nanti terbinanya masyarakat yang solid, yang harmonis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan di ulama salaf yang dulu itu al-jaru qoblad dar. Ya, apa artinya? Tetangga dulu baru lihat rumahnya. Orang dulu kalau mau mencari rumah tempat tinggal, maka yang dilihat itu siapa dulu tetangganya. Ya. Kalau tetangganya baik, itu jadi pertimbangan. Beda dengan orang sekarang, yang dilihat bagaimana dulu rumahnya, nanti kemudian tetangganya. Ya. Udah gitu baru udah beli, udah selesai, baru kenalan sama tetangga kan. Kenalan, oh bapak ini, kenal. Jadi kalau kita mau beli rumah itu, kita lihat dulu rumahnya tipe apa, gitu kan. Fasilitasnya apa aja, dekat nggak ke bandara, dekat nggak ke rumah sakit, dekat nggak ke sekolahan, hitungin semua. Dekat semua banyak, nggak jauh-jauh. Wah bagus berarti ini, cocok ya untuk dijadikan tempat tinggal. Nah setelah dia beli udah selesai, kemudian barulah dia kemudian terkenalan dengan tetangganya, baru tahu oh tetangganya ini. Dan ulama masalah berbeda ya. Mereka mengatakan apa? Al-jaru qoblad dar. Tetangga dulu baru kemudian dilihat rumahnya. Kenapa? Karena tetangga itu memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau tetangganya baik maka baik. Kalau tetangganya nggak baik maka nggak baik. Bahkan rumah yang bagus dan strategis, kalau tetangganya nggak baik nilainya bisa jatuh. Kebalikannya, rumah yang biasa saja tapi kalau tetangganya baik, apalagi berdampingan dengan masjid, dekat dengan masjid, yang rumahnya mungkin sederhana, nilainya bisa bertambah. Ada sebuah kisah di zaman Abdullah bin Mubarak. Ada seorang yang menjual rumahnya. Ada yang nanya, berapa mau dijual rumahnya? 4.000 dinar katanya. Orang ini kemudian mengatakan, wah gak mungkin, rumah seperti ini NJOP-nya aja paling 2.000 dinar. Kenapa dijualnya 4.000 dinar?
Dia mengatakan, ya rumah saya ini mungkin kalau NJOP-nya taksirannya pasarannya ya 2.000 dinar. Tapi kenapa sampai 4.000 dinar? 2.000 dinarnya harga rumahnya dan 2.000 dinarnya harga bertetanggaan dengan orang yang baik, ahli ibadah, ulama yang besar, Abdullah bin Mubarak. Jadi ada nilai yang tidak tertulis, yang itu semuanya ketika kita punya tetangga yang baik, lingkungan yang nyaman, ya. Maka oleh karena itu penting ya untuk juga menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kebalikannya, rumah yang besar, yang strategis, kalau tidak punya tetangga yang baik, maka nilainya bisa murah. Berapa banyak ya orang yang menjual rumahnya dengan harga di bawah rata-rata? Kenapa? Karena dia nggak nyaman tinggal di situ. Kelakuannya sudah penting, gitu kan? Saya punya tetangga, rumahnya besar, kemudian dikontrakan, heran, gak mau tinggal di rumahnya, dia cari kontrakan yang lain, masih satu komplek. Istri saya bertanya, Bu, kenapa rumahnya dikontrakan dan dikontrakan di bawah harga rata-rata? Padahal kan rumah yang besar nih pasarannya segini, tapi dikontrakan dengan nilai di bawah rata-rata. Apa yang dikatakan oleh ibu ini? Katanya, rumah saya itu saya sendiri gak betah tinggal di situ. Kalau ada orang yang mau tinggal di situ, alhamdulillah, gitu kan? Syukur saya, yang penting ada yang tinggalin. Kenapa memangnya? Itu loh tetangga saya, pelihara guguk katanya. Pelihara guguk, bersih-bersihnya luar biasa. Belum lagi kalau bersihin kandang, karena rumah saya di bawahnya agak turunan gitu, maka semua kotorannya lewat di depan rumahnya. Jadi gak nyaman betul tinggal di situ. Rumah yang besar, ketika kemudian tetangganya kurang baik, kurang nyaman, maka juga bisa menurunkan nilai rumah tersebut ya. Kenapa? Karena memang pengaruhnya besar tetangga itu kepada kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim menyebutkan ada beberapa hak tetangga yang harus kita tunaikan. Dan ini perlu kita amalkan dan kita ketahui. Kalau ini kita amalkan, kita akan menjadi seorang tetangga yang baik dan akan menularkan kebaikan ini kepada tetangga yang lainnya, sehingga nanti warga yang solid, yang harmonis, yang mereka saling menghormati dan juga saling berbuat baik sesama mereka. Apa hak-hak tetangga itu? Ada 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama tidak menyakiti mereka, baik dengan lisan maupun perbuatan. Kenapa? Karena memang ada larangannya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah bersabda, "Makana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Ada larangannya dari Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman." Sahabat heran, siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman kalau ada tetangga dan tetangga ini tidak aman dari gangguannya, selalu terganggu. Kemudian yang ketiga, hadis yang tadi itu, perempuan yang siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Cuma satu aja kekurangannya, sering menyakiti tetangganya, maka dia di neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi yang pertama apa? Tidak boleh menyakiti tetangga, baik dengan lisan maupun dengan ucapan. Contohnya gimana Ustaz yang lisan? Contohnya mungkin ya seperti ini. Nah, lihat tetangga kita, kita ngobrol misalkan dengan teman yang lainnya, tetangga yang lain, dia ganti mobil lagi, padahal baru beberapa waktu beli mobil dia, sekarang ganti lagi mobilnya. Kayaknya kerjaannya juga gajinya UMR aja gitu. Kok bisa cepat sekali ganti mobil? Jangan pelihara tuyul dia. Jangan dia punya pesugihan. Jangan dia korupsi, gitu kan? Ucapan yang kelihatannya mungkin ringan ya sesama teman yang lainnya, tapi rupanya kalau kedengaran dan nyampe ke tetangga kita, kira-kira bagaimana perasaannya? Dia akan kecewa, dia akan sakit hati karena dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, diomongkan dengan omongan yang tidak baik. Jadi yang seperti ini contohnya menyakiti tetangga dengan lisan. Atau mungkin contoh yang lainnya, misalkan, lihat bapak itu istrinya cantik, tapi bapak itu biasa aja gitu ya, nggak seimbang katanya. Istrinya cantik, suaminya biasa aja. Atau kebalikannya, suaminya ganteng, gagah, badannya tegap, tapi lihat istrinya katanya, istrinya biasa aja katanya, kayaknya nggak pas betul gitu ya. Ucapan-ucapan seperti ini jangan sampai terucap ya. Kita harus jaga, karena bagaimanapun kalau terdengar dengan tetangga kita, itu akan menyakiti perasaan tetangga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya contoh perbuatan.
Apa yang contoh perbuatan yang harus kita hindari yang itu bisa menyakiti tetangga kita? Misalkan ada orang hobi tanaman, hobi cocok tanam. Waktu di kampung tanahnya luas, karena memang orang dulu dengan orang sekarang beda ya. Orang dulu itu rumahnya luas-luas, halamannya luas-luas. Mau nanam pohon rambutan bisa, mau nanam pohon mangga juga bisa, mau nanam pohon kelapa juga bisa. Kenapa? Karena halamannya luas. Pindah ke Balikpapan, kemudian rumahnya berdempetan. Kalau kita ngetok tembok rumah kita kedengeran sama tetangga kita, halamannya juga paling 2x2 atau 2x3 gitu kan. Masalahnya hobi bercocok tanam di kampung ini dibawa ke Balikpapan. Gak tanggung-tanggung tanaman yang ditanam di depan rumahnya pohon mangga gitu ya. Yang tadinya cuma 1 meter jadi 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, lama-lama besar, kemudian juga melewati daerah atau halaman rumah tetangganya. Dia juga gak perhatian, karena sibuk kerja, apalagi di lokasi, jarang pulang. Yang gak kepikiran bahwasanya mangganya ini rupanya sudah nyebar halaman rumah tetangganya. Yang sengsara ya tetangganya, giliran buah cuma lihat doang gitu kan. Gak pernah makan juga, ditawarin juga gak pernah, dan tetangganya juga gak perhatian. Maka yang seperti ini harus peka ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi kadang-kadang jadi problem di masyarakat. Kenapa? Karena tadi keadaan berbeda, tapi gak peka juga. Padahal di perumahan, rumah halamannya itu kecil, tapi gak tanggung-tanggung yang ditanam adalah pohon mangga. Jadi seperti itu. Saya juga pernah ditanya, Ustaz, katanya tetangga saya itu loh punya pohon mangga besar sekali melewati rumah saya. Giliran buah nggak ditawarin juga berbuahnya. Ketika berbuah, gimana ya katanya? Boleh kan saya makan itu buahnya kan? Karena sudah ada pekarangan rumah saya. Maka saya sampaikan ya nggak boleh, itu milik tetangga kita, nggak boleh kita mengambilnya kecuali dengan izin, harus ada izin. Jadi sampaikan saja, Pak, ini loh buah mangganya pohonnya besar sekali dan juga udah lewat ke halaman rumah saya, bolehkah saya beli ini setengah pohonnya gitu kan. Jadi dengan bahasa-bahasa yang baik disampaikan ya, tanpa juga kemudian menyakitinya. Jadi seperti ini. Kemudian contoh yang lain, misalkan ada orang hobi peliharaan, punya peliharaan gitu kan. Sekarang ini kan banyak tuh kucing-kucing Persia ya, kucing-kucing Persia lucu-lucu, kemudian memang menggemaskan ya. Dan saking manjanya dia ini kalau ketemu tikus, dia bukan tikus yang lari, dia yang lari duluan. Nah, banyak orang yang melihara kucing, tapi dia nggak perhatikan di mana dia buang kotorannya. Makanannya diberikan, tempat tidurnya disiapkan, giliran buang kotorannya nggak pernah diperhatikan. Jadi makannya di rumah yang punya, giliran buang kotoran di rumah tetangganya. Ini kan punya peliharaan tapi kurang perhatian. Namanya di komplek, rumahnya berdekatan, mau cari pasir, kucing juga gak nemu pasir gitu kan. Yang ada ya halaman rumah tetangganya. Setiap hari tetangganya kerepotan membuang kotoran kucing tetangganya. Maka ini juga harus kita perhatikan ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita nggak peka, karena sering jadi problem dalam masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atau contoh yang lainnya. Ada hobi otomotif, misalkan senang dengan knalpot yang keras-keras, brong-brong gitu ya. Punya motor diganti knalpotnya, punya mobil juga diganti knalpotnya. Gak tanggung-tanggung, tiap waktu dipanasin. Kayak minum obat dia, pagi dipanasin, siang dipanasin, sore juga dipanasin. Padahal jarak rumah dia dengan tetangganya cuma tembok doang. Dan dia gak peka. Siapa tahu di rumah sampingnya ada bayi lagi tidur. Siapa tahu di sampingnya ada orang yang lagi sakit, tapi dia gak peka. Muang gitu ya. Hampir 3 waktu kayak minum obat. Maka yang seperti ini juga perlu kepekaan dari kita ya. Mungkin tetangga diam aja, sebagai tetangga seperti itu, karena orang Indonesia biasanya kalau ada apa-apa diam aja, gak ngomong-ngomong. Tapi kalau udah ada waktunya meledak gitu. Oleh karena itu harus hati-hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh ya. Dari yang poin yang pertama, usahakan kita jangan menyakiti mereka, baik secara lisan maupun dengan perbuatan. Kalau di perumahan itu yang paling sering itu parkiran mobil gitu kan. Punya parkiran carportnya buat 1 mobil, tapi mobilnya dibeli 3, nggak tanggung-tanggung. Punya mobil 3, tapi lahan parkiran nggak disiapkan. Akhirnya sering jadi problem dalam masyarakat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Hak tetangga terhadap kita, yaitu berbuat baik kepada mereka. Apa aja bentuknya? Dalam hadis yang lain disebutkan hak seorang kepada orang yang lainnya ada 6, dan ini termasuk hak tetangga ya.
Kalau kita bertemu mengucapkan salam, jangan diem aja, gitu. Ketemu tetangga, apalagi satu jamaah dengan kita di masjid yang sama, papasan gak mau apa-apa, diem aja, kayak punya hutang gitu ya. Padahal gak ada juga hutangnya. Maka kita ucapkan salamnya, assalamualaikum. Mungkin kita agak bingung, buat ketemu bapak ini mau papasan nih, apa yang ngomong apa ya, bingung ya. Udah ucapin salam, gak usah repot-repot, assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Sehat semuanya? Sehat. Ya, ini harus ada seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau mereka minta nasihat, kita nasihatin. Jadi kalau misalkan, Pak gimana ya, saya mau beli motor nih, kira-kira yang bagus apa? Nah, kalau misalkan saling seperti ini, ya kita berikan. Atau pertanyaan yang lain, Pak gimana ya, kayaknya saya perlu untuk nikah lagi nih, ada masukan gak Pak? Maka ya kita saling menasihati. Kemudian apalagi kalau mereka bersin, kita menjawab dengan yarhamukallah. Kalau mereka mengucapkan alhamdulillah. Kalau mereka sakit, maka kita orang yang menjenguk. Kalau mereka tertimpa musibah, kita orang pertama yang berbelasungkawa. Kalau mereka meninggal, kita juga yang berbelasungkawa dan membantu yang kita bisa bantu. Jadi intinya adalah kalau mereka bahagia, kita orang pertama yang mengucapkan kalimat selamat. Dan kalau mereka sedang berduka atau kena musibah, kita orang yang pertama yang berbelasungkawa dan membantu mereka. Jangan sampai gitu kan, Pak tahu nggak apa? Itu loh tetangga kita, satu masjid pulang, sakit loh. Iya kan? Berapa lama? Udah 2 minggu. Di mana? Di rumah sakit. Padahal di samping rumahnya, tapi nggak tahu karena mungkin kurang perhatian dengan tetangganya. Mbak, yang lebih parah lagi, Pak tahu nggak apa? Itu loh bapak tetangganya itu meninggal dunia. Wah iya kan katanya, meninggal dunia, kita nggak tahu ya, karena mungkin kurang perhatian terhadap tetangga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga diantara yang poin kedua ini, tidak boleh melihat aurat tetangga. Tidak boleh melihat aurat tetangga. Ada ungkapan, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Padahal sama-sama rumput, cuma bedanya rumput tetangga itu dipelihara dia, sehingga glowing gitu kan. Rumput di rumah sendiri nggak pernah dipelihara, gitu kan. Sehingga kelihatannya kumel, kucel, tidak menarik sama sekali. Maka ini juga tidak boleh ya, menjaga mata kita dari aurat tetangga. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga memberikan arahan, kalau kita bertamu termasuk ke rumah tetangga kita dan kita berdiri di depan pintunya mengucapkan salam, ketika yang punya rumahnya mau keluar, kata Rasulullah SAW, jangan kita berdiri di posisi yang mana kalau dibuka pintu mata kita bisa masuk ke dalam. Kenapa? Siapa tahu di dalamnya ada istrinya yang belum pakai kerudung. Siapa tahu di dalamnya ada anak gadisnya juga yang tidak pakai kerudung. Karena kan di rumah ya tempat privasi ya, tapi kita jaga. Jadi jangan sampai assalamualaikum. Wah nggak ada, dilihat jendelanya gitu kan, nggak boleh ya. Atau muter ke belakang, nengok ke atas pagar, apa gitu kan, nggak boleh. Jadi kalau udah salam 3 kali nggak ada, maka kita nggak usah memaksakan diri ya. Sebagian kita ada yang suka melihat jendelanya, mana bapak ini, kok nggak keluar dia, gitu kan. Nggak boleh, karena khawatir nanti terlihat aurat tetangganya. Apalagi di perumahan, rumah satu dengan rumah yang lainnya dekat sekali ya. Jadi kalau mereka keluar pasti kelihatan, tapi kita berusaha untuk tidak melihat aurat tetangga kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, di antara hak tetangga terhadap kita, memuliakan mereka. Dalam hadis yang disebutkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya ma'syarun nisa, wahai perempuan-perempuan, la tahtakirunna jarul li jariha, tidak boleh menghina seorang tetangga dengan tetangga yang lain, walau firsana syah, walaupun mereka memberikan ujung kaki kambing. Jadi di Arab itu kaki kambing nggak dimanfaatkan. Kalau mereka nyembelih kambing, kakinya dikenain, dibuang Pak ya, sehingga dianggap hal-hal yang remeh. Beda dengan di kita ya, kaki kambing masih bisa dimanfaatkan jadi apa? Sop kaki kambing. Jadi Rasul memberikan perumpamaan, nggak boleh kita menghina, mengejek, merendahkan saudara kita, walaupun mereka memberikan pemberian dengan ujung kaki kambing. Jadi kalau bahasa kita mungkin gini, ada tetangga kita habis umroh, setelah umroh ngasih kacang-kacangan, kemudian kita nyir, bapak ini katanya mobil banyak, rumah besar, umroh, pulang cuma ngasih kacang-kacangan doang, di balik papan juga banyak ini mah, gitu kan? Nggak usah jauh-jauh dibawa dari sana, nyir, gitu kan? Padahal kita harus menghargai pemberian mereka, apapun itu. Atau mungkin ada yang dari Jawa, habis mudik ya, bapak ini jalan-jalan ke Jawa, muter-muter Jawa, selfie terus, kelihatan tuh di Instagramnya, kelihatan di media sosialnya, pulang bawa coklat doang katanya.
tetangganya cuma dikasih coklat doang atau bakpia doang katanya. Nah, ini juga di balik papan juga banyak ya. Maka kita nggak boleh, kita hargai ya pemberian tetangga apapun itu. Dan ini dalam hadis yang lain, Abu Dzar pernah diberikan nasihat dia, Abu Dzar, idza tabakhta marqatan fa'aksir ma'aha. Kalau kamu memasak sayur maka banyakkanlah kuahnya untuk bisa berbagi dengan tetangga. Apalagi rumahan ini, kalau kita masak nasi goreng kecium nggak? Kecium. Kalau kita masak rendang kecium nggak tetangganya? Kecium. Kalau kita masak opor kecium nggak tetangganya? Kecium, karena dapurnya dempetan ya. Cuma masalahnya pernah nggak kita ngasih masakan yang kita masak? Padahal ada anjurannya dari Rasulullah SAW. Maka seperti itu ya. Dan jangan disalahpahami. Katanya tadi habis pengajian tuh Sabtu pagi, kata Rasul kalau masak sayur banyakin airnya supaya bisa dibagi dengan tetangga. Dibanyakin betul airnya, dikasih betul airnya ke tetangga. Tapi nggak ada dagingnya, nggak ada sayurnya, nggak ada apa-apanya. Nah ini ngantuk ini, subuhnya ngantuk ya. Pengajiannya ngantuk. Jadi kalau ada dagingnya, dikasih juga dagingnya. Kalau ada sayurnya, kasih juga sayurnya. Ya walaupun teksnya banyakinlah airnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahasa saling memberi ini bahasa yang sederhana yang bisa membuatkan hubungan kita dengan tetangga. Kita mungkin yang sibuk kerja ini nggak bisa juga setiap hari ngobrol dengan tetangga, ke rumah tetangga gitu kan. Assalamualaikum tiap pekan datang ke rumah tetangga, ya nggak bisa juga. Tapi mungkin dengan bahasa saling memberi, saling ngasih hadiah, itu merupakan bahasa yang sederhana bisa membuatkan hubungan kita dengan tetangga. Jadi kalau beli buah, ya sekali-kali belikan buat tetangga, gitu kan? Anggur 1 kilo kah, gitu kan? Durian 1 biji kah, gitu kan? Maka insya Allah itu akan membuatkan hubungan kita dengan tetangga. Dan biasanya kalau kita mulai, tetangga juga respect biasanya, dibalas lagi. Karena memang ada tetangga, dia nggak akan kasih kalau nggak dikasih duluan. Ya. Dia nggak akan kasih kalau nggak dikasih duluan. Maka kita mulai dari kita kasih. Ini bahasa yang sederhana, mungkin nggak banyak ucapan yang kita sampaikan, tapi penuh makna. Maka saling memberi itu merupakan bahasa yang sederhana yang bisa meningkatkan hubungan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Dan itu juga memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya kata Rasulullah, ya Abu Dzar, kalau kamu masak kuah banyakkanlah kuahnya. Berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menghormati dan menghargai tetangga. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, kalau ada tetangga mau menancapkan tiangnya, ya, tiang plafon gitu di atas tembok rumah kita, dan kita tidak terganggu, tidak ada masalah juga, maka janganlah dilarang, ya, janganlah dilarang. Jadi mungkin mereka pengen menempelkan kayunya di atas tembok rumah kita atau pagar kita, dan kita nggak terganggu juga, maka kita nggak persilahkan mereka untuk memasangnya, dan kita nggak terganggu juga, maka kita jangan melarangnya. Jadi seperti itu. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu ya, menghargai dan menghormati mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, apa sih hikmahnya ketika kita berbuat baik kepada tetangga? Di antaranya adalah ada hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kalau kita pengen tahu kita ini udah berbuat baik atau belum, maka lihat bagaimana penilaian tetangga kita. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kalau ada orang yang berbuat baik dan tetangganya mengatakan, oh bapak ini memang baik, berarti sesungguhnya dia telah berbuat baik. Kalau ada orang berbuat buruk dan tetangganya mengamini, oh bapak ini memang begitu, bapak ini memang sering berbuat buruk, berarti sungguh benar-benar dia telah berbuat buruk. Kenapa? Karena memang orang yang sering melihat kita, ya, keadaan kita sehari-hari, ya, tetangga kita, sehingga mereka merasakan betul bagaimana interaksi kita dengan mereka, sehingga wajar kalau mereka penilaiannya objektif, ya. Kalau teman di kantor mungkin pas ketemu di kantor doang. Kalau tetangga ini hampir 24 jam juga melihat bagaimana interaksi kita, muamalah kita dengan mereka. Sehingga memang penting ya untuk menjaga hubungan baik dengan tetangga. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tetangganya, ya Rasulullah, tetangga saya itu loh katanya, bikin ganggu terus, gak nyaman saya. Apa kata Rasul? Sabar katanya. Disuruh sabar ya. Jadi kalau ada tetangga yang kurang nyaman, disuruh sabar. Setelah beberapa lama, sahabat ini datang lagi, ya Rasulullah, tetangga itu loh masih seperti itu. Gimana ya Rasulullah? Gak kuat saya.
Kata Rasulullah SAW, ya dah, keluarkan barang-barang rumahmu, taruh di pinggir jalan. Jadi kulkasnya ditaruh di depan rumahnya, kompornya, kalau bahasa kita ini dispensernya, rice cookernya. Sehingga rupanya banyak orang-orang yang melihat keadaan ini, nanya mereka, oh kenapa ini katanya dijual kan? Gitu kan? Bukan. Kenapa? Aku mengadukan tentang tetanggaku yang suka mengganggu itu kepada Rasul, dan aku diperintahkan untuk mengeluarkan ini semuanya. Oh, gara-gara tetangga yang gak baik ini loh. Oh, gara-gara tetangga yang tidak peduli dengan tetangganya, tidak menghargai tetangganya. Akhirnya lama-kelamaan ucapan ini viral, dan setiap orang kemudian ya menyebut tetangga ini gak baik ya. Dan itu kedengaran oleh dia. Akhirnya dia kemudian minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk mengganggu tetangganya, tidak akan mengulangi lagi, dan masalahnya selesai. Jadi kalau di antara kita mungkin ada yang sudah nggak sabar gitu kan, maka bisa diadukan ya. Kalau sekarang nggak ada Rasulullah ya mungkin Pak RT lah, Pak RT yang menjadi penengah di antara kita semuanya. Kenapa? Karena memang kalau ada masalah jangan dipendam juga, jangan dipendam, tapi cari solusi juga yang bagus juga. Kitanya nyaman, tetangganya juga nyaman. Orang Indonesia nih kalau ada masalah dia diam aja. Nanti ada lagi dia, biar dia diam lama-lama meledak. Oke, harus cari solusinya, disampaikan ke PRT, PRT gimana ya? Atau tetangganya dia ada ngobrol ya. Biasanya kalau ngopi itu cair semuanya, selesai semuanya masalah, jangan dipendam. Kenapa? Karena banyak juga di berita itu kita lihat ya, ada tetangga menganiaya tetangganya, ada juga tetangga bahkan alhamdulillah membantai tetangganya. Kenapa? Karena tadi akumulasi, dia ngerasa terganggu, tapi nggak juga dicari solusinya, dipendam aja. Ada lagi hal yang lain yang baru mengganggu dia, dipendam. Ada lagi hal yang lain yang baru, dipendam juga. Lama-kelamaan ada kesempatan meledak dia, kemudian melakukan hal-hal yang di luar nalarnya. Maka ini seperti ini jangan sampai terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang dulu itu rumahnya jauh-jauh, ya, satu tetangga dengan tetangga yang lain jauh-jauh, tapi mereka hatinya dekat. Orang sekarang ini rumahnya dekat, cuma dibatasin tembok doang. Kalau kita ketuk tembok, kita kedengaran sama tetangga kita, tapi nampaknya hatinya jauh. Kenapa? Karena kalau kita tanya berapa kali nyapa tetangga, mungkin ada yang seminggu sekali, mungkin ada yang sebulan sekali, mungkin ada yang setahun sekali pas Idul Fitri doang, gitu kan? Itu juga kalau tetangganya nggak mudik, kalau nggak mudik, nunggu tahun depan lagi baru nyapa silaturahim dengan tetangganya. Maka oleh karena itu kita perlu kemudian mereview kembali hubungan kita, menjaga hubungan baik dengan tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini aja yang bisa sampaikan berkaitan materi yang Ramadan atau siar Ramadan, karena ada kaitannya dengan kita tadi. Jangan sampai kita puasa siang hari kemudian malamnya qiyamul lail, tapi rupanya hubungan dengan orang sekitar kita di antara tetangga tidak baik. Khawatir tadi tidak termasuk orang yang beriman, tidak termasuk orang yang beriman, orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan sebelum ditutup. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, monggo silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa pakai mic, Ustaz. Karena terkait dengan tetangga. Bisa pakai mic, kalau mungkin bisa pakai. Pertanyaan saya gini, Ustaz. Sebelum saya bertanya, saya di BDS ini merasa senang dengan bertetangga yang baik, terutama misalnya Haji Edi Sutarjo, Pak Usman, orang-orang baik, kita bisa bertetangga dengan baik di lingkungan kita. Pertanyaan saya Ustaz gini, kira-kira ada nggak apa ini masalah bertetangga dengan non-muslim? Karena kadang kalau misalnya pada saat misalnya menjelang hari raya, biasanya tetangga bawa paket misalnya atau makanan ke rumah. Begitu pula sebaliknya, pada saat nanti hari raya beliau yang bersangkutan, kita karena sudah merasa berat, kita biasanya ngantar juga ke yang bersangkutan. Kira-kira ada nggak apa sih namanya? Ya. Mungkin intinya kayak gitu. Oke. Udah bisa pakai, kalau bisa nggak bisa pakai mic keluar dulu sah. Ini keluar kan? Keluar. Karena menyangkut masalah. Iya. Keluar juga ini.
Ya. Keluar. Tetangga itu ada model-modelnya ya. Tetangga itu ada 3 macam. Ke dalam aja. Ada tetangga dia punya 3 hak terhadap diri kita. Ada tetangga punya 2 hak terhadap diri kita. Ada tetangga punya 1 hak terhadap diri kita. Saya kelewatan ini. Jadi ada tetangga punya 3 hak terhadap kita. Ada tetangga punya 2 hak terhadap kita. Ada tetangga punya 1 hak terhadap kita. Semakin banyak haknya berarti semakin besar kita harus memberikan perhatian kepadanya. Siapa tetangga yang punya 3 hak terhadap kita? Pertama, dia tetangga. Kedua, dia muslim. Ketiga, dia saudara kerabat. Jadi ada kan yang adiknya di sampingnya gitu kan, atau pamannya, tetangganya. Jadi kalau 3 ini berarti harus lebih dijaga lagi hubungannya dengan mereka, karena mereka punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai seorang muslim, hak sebagai kerabat. Kemudian ada tetangga itu punya 2 hak terhadap kita, yang mereka sebagai tetangga dan sebagai seorang muslim, ya. Dan mereka bukan kerabat. Jadi orang yang kita nggak kenal tiba-tiba beli rumah di samping rumah kita. Nah, ini 2. Kemudian yang terakhir, dia tetangga punya hak, tapi haknya cuma 1 ya, yaitu dia non muslim berada di samping rumah kita dan mereka ini punya hak terhadap kita. Gimana interaksi dengan seorang muslim? Sebenarnya ini pembahasan bab sendiri ya, hak-hak orang muslim terhadap kita dan bagaimana interaksinya. Intinya adalah kita jaga hubungan baik dengan mereka. Kita juga harus membuat hal-hal yang tidak mengganggu mereka jangan sampai. Nah, masih ada makanan bolehkah? Misalkan kita di Idul Fitri kita kasih makan ke mereka, boleh? Iya, boleh. Nah, kebalikannya giliran Natal mereka juga ngasih makan kita, bolehkah kita makan? Boleh, ya. Dan kita ini seorang muslim boleh memakan sesembelihan yang mereka sembelih kecuali hewan yang diharamkan. Jadi makan opor yang mereka berikan boleh dimakan, boleh. Makan apa lagi? Daging sapi, ternak, bolehkah? Boleh. Nah, Ustaz, nanti tempatnya dulu kasih pakai ini gitu ya. Gak usah ditanya. Ya, makan yang ada di depan aja. Jangan mikirin yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena kita melihat yang jauhnya, dia nggak kelihatan itu, Allah nggak hitungin. Jadi kita kan nggak tahu, terus nggak ada tuntutan kita harus nyari tahu. Ya. Jadi apa yang dihidangkan, apa yang dihadiahkan, apa yang diberi oleh tetangga kita, selama itu makanannya dari hewan-hewan yang dihalalkan, ya. Kalau kue-kue kan semuanya halal misalnya. Wah, tempatnya Ustaz, tempat ini kan kita nggak tahu, masih namanya syak ya, keraguan-keraguan, nggak bisa memastikan 100%. Kecuali kita lihat sendiri tempatnya bekas dipakai, misalkan masak bubuk atau yang lainnya seperti itu. Nah, itu lain lagi. Tapi kalau kita nggak tahu, itu kan hanya rasakan. Dan insya Allah kita nggak akan dihukum ya, dicatat sebagai dosa, karena kita nggak tahu tadi alat itu dipakai seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan ucapan selamat ini, selamat Natal dan sebagainya, ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Fatwa MUI ya, jadi nggak bisa membolehkan. Terus ucapannya apa yang harus ucapkan? Masa kita diem aja, gitu kan? Pak, ini nggak mungkin ya. Ya mungkin ucapannya Pak selamat ya, gitu kan? Selamat aja. Selamatnya selamat kan? Semuanya kita sering selamat. Atau misalkan semoga kalau doa dalam urusan dunia nggak apa-apa, mendoakan orang muslim, semoga usahanya lancar, semoga umurnya panjang, semoga misalkan keluarganya bahagia. Mendoakan dalam hal duniawi kepada seorang muslim tidak dipermasalahkan. Yang tidak dibolehkan berdoa semoga Allah memberikan rahmatnya, semoga kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kalau nggak kenal nggak apa-apa. Semoga misalkan Allah mengampunimu, nggak bisa, ya harus login dulu ini, harus login dulu. Kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya misalkan ada yang meninggal di tetangga kita, non muslim, semoga ditempatkan di surganya, mungkin ya. Semoga diberikan ketabahannya semuanya sehingga bisa melewati ujian ini, kan gitu ya. Jadi ucapan-ucapan doa seperti itu ya kita sesuaikan batasannya tadi ya. Kalau mendoakan hal-hal berkaitan dunia nggak apa-apa. Semoga usahanya sukses, semoga tambah lancar, tambah sehat. Tapi kalau berkaitan dengan rahmat Allah, ampunannya yang dibolehkan sebagaimana
seperti itu ya, kalau di batasannya kalau kita berinteraksi dengan tetangga yang non muslim, Allah akan disuap. Ya saya Pak. Ada lagi? Iya. Apakah ada Ustaz, apakah ada anjuran atau riwayat dari sahabat apabila kita tinggal di tempat yang kurang baik gitu ya, misalnya mungkin lingkungannya ya banyak beda akidah atau mungkin tempatnya itu nggak nyaman, mungkin banyak apa ya kayak mabuk-mabuk atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, itu apakah ada anjuran kita untuk pindah ke tempat lain itu Ustaz ya? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua itu terkait tadi Ustaz sampaikan bahwa memang bulan Ramadan kan bulan Al-Quran Ustaz ya, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburinya dan ya mengamalkannya insya Allah itu Ustaz ya. Terus yang ingin saya tanyakan itu kan membaca Al-Quran itu kan luar biasa ya, amalannya kan banyak sekali yang dilipat gandakan 10, jadi alif lam mim itu juga anggap apa satu huruf ya. Yang jadi ingin saya tanyakan itu kadang-kadang kita kan terpengaruh untuk memperbanyak amalan kan baca cepet-cepetnya ya supaya dapat lebih banyak khatam gitu ya. Coba di sisi lain kan namanya kita masih belajar itu kan kadang-kadang ada yang keliru Ustaz ya. Yang saya tanyakan itu kan kadang-kadang kalau kita keliru itu kan kita ngulang ya. Nah ngulang tuh ulangannya itu dihitung juga Ustaz ya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua itu kita kan perlu mentadaburinya ya, kita membaca, memahami. Yang kita membaca artinya itu hitungannya gimana itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait misalkan gimana kalau kita punya kebetulan beli rumah dan tetangganya nggak baik-baik, lingkungannya nggak baik, apakah ada contoh dari sahabat yang mereka kemudian pindah rumahnya? Kalau contoh detailnya nggak ada ya, tapi anjuran umumnya Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi dia akan kecipratan minyak wanginya. Kalau nggak dapat minyak wanginya minimal baunya. Kemudian orang yang bergaul dengan pandai besi maka dia akan kecipratan apinya. Kalau nggak minimal bau besinya. Jadi poinnya adalah teman lingkungan itu pengaruh. Jadi kalau contoh prakteknya nggak pernah saya dengar ya sahabat, karena sahabat baik-baik semua gitu. Semuanya orang-orangnya hati-hati buat-buat. Jadi gak ada yang pindah gara-gara sahabatnya misalkan nggak minjemin duit, nggak ada ya. Gara-gara diem-dieman, gara-gara kesinggung dan lain sebagainya. Mereka kalau ada masalah cepat selesai. Jadi anjuran secara umum untuk punya lingkungan yang baik, teman yang baik, pergaulan yang baik itu ada. Berarti ini juga bisa dimasukkan, ya termasuk tetangga yang baik. Kalau kita misalkan melihat tetangganya orang lain pergaulan yang nggak baik dan lain sebagainya, bahkan alhamdulillah nggak sholat dan lain sebagainya, maka ya apa salahnya kita juga mencari tempat yang lainnya, yang layak. Kenapa? Karena itu akan pengaruh juga anak-anak. Nah, dan Balikpapan ini secara umum masih bagus. Saya punya teman orang Cianjur, orang Jawa Barat, lama di Balikpapan. Saya tanya begini, Pak, ada kepikiran baru lagi nggak ke kampung ya? Kan di sini udah 13 tahun, 20 tahun katanya. Nah, dia bilang apa? Saya nyaman di Balikpapan. Yang lebih penting lagi, Balikpapan itu masih kondusif untuk perkembangan anak-anak saya karena lingkungannya bagus, maksudnya banyak yang positif ya. Walaupun ada mungkin yang disebut, tapi secara umum Balikpapan ini banyak positifnya. Jadi pergaulannya, pengajian dan lain sebagainya semangat di sini sehingga bisa membendung lah ya, hal-hal yang negatif yang juga banyak pada remaja. Jadi intinya pergaulan ini secara umum ya, pergaulan harus kita juga bisa memastikan baik-baik karena akan pengaruh kepada kita dan keluarga kita. Kalau buruk ya, maka itu juga akan pengaruh kepada keluarga kita. Seperti itu. Kecuali kita punya kekuatan yang luar biasa, misalkan kita niatnya untuk berdakwah berubah lingkungan. Ini lain lagi ya. Kali ini on mission ya. Memang harus ya berada di tengah-tengah mereka karena mau melakukan perubahan. Tapi kalau kita lemah, gampang ke bawah misalkan, maka mungkin lebih baik kita cari lingkungan yang lebih baik. Kemudian berikutnya
sebenarnya Al-Quran ini memang bulan Ramadan bulan Al-Quran, dan orang berinteraksi dengan Al-Quran macam-macamnya. Ada yang baca, ada juga yang sama sekali mentadaburinya, memahaminya. Ada yang bacanya juga ada yang lancar, ada yang tak lancar. Yang jelas Rasulullah SAW mengatakan siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, yang tadi salah lagi, mundur lagi, salah lagi, mundur lagi, maka dia akan mendapatkan 2 pahala, pahala membacanya, pahala terbata-batanya. Ya, maksudnya terbata-batanya dapat 2 pahala, apalagi yang lancar, benar, ya, tidak ada yang keliru, maka lebih besar lagi pahalanya. Jadi seperti itu. Nah, kalau mentadaburinya memang ya, bisa orang dapat baca artinya. Jadi ada ayat-ayat yang bisa dipahami dengan baca artinya, kayak ayat kisah banyak ya, kisah Nabi Yusuf itu dibaca aja, ngerti kita, ya, paham. Tapi memang ada ayat-ayat juga yang harus dikaji, dikaji. Dan ini ya caranya ya di pengajian seperti ini, yang kita sempatkan juga untuk mendengar pembahasan dari kajian ayat-ayat Al-Quran. Jadi mungkin yang paling banyak kita banyak tilawahnya, tapi juga jangan berhenti di situ. Harus juga ada juga yang kita usahakan untuk mengkaji, memahami kandungan ayat tersebut supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya dapat pahalanya, tapi berbeda-beda levelnya tadi, levelnya berbeda. Dan memang banyak juga yang di luar Ramadan ini gebut betul ya, gitu ya. Udah selesai Pak, selesai 2 juz gitu ya. Bahkan udah selesai, alhamdulillah udah hatam, tapi nggak tahu tuh bacanya gimana. Yaudahlah Allah Maha tahu, nanti Allah yang menilainya. Kita juga kemudian juga, wah cepat betul Bapak ini, udah hatam tuh ya. Saya belum hatam, akhirnya ngikutin cepat-cepat dan asal bacanya, maka nggak boleh. Jadi seperti itu. Karena baca Al-Quran juga ya harus ada kaidah-kaidahnya yang harus sesuai. Wallahu a'lam. Mungkin itu ya kronologinya. Sekian dan demikian. Dan Allah kita tutup pengajian kita dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.